Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan pertama yang berkaitan tentang sejarah fikih dari masa ke masa. Sebelum kita membahas sejarahnya, kita akan memperkenalkan apa itu ilmu fikih. Fikih adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama di dalam ta'rif atau istilahnya adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha tafsiliyah, yaitu ilmu yang berkaitan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amalan. Al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah, yang diambil dari dalil yang terperinci. Ilmu fikih adalah ilmu yang diambil dari amalan, bukan akidah. Amalan seperti tentang hukum sholat, hukum berpuasa, hukum haji, dan lain sebagainya, yang berkaitan tentang amalan-amalan. Adapun berkaitan tentang di manakah Allah, tentang beriman terhadap nama dan sifat Allah, itu merupakan ilmu akidah. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ilmu fikih itu namanya ada beberapa macam. Ada namanya ilmu fiqh, ada namanya ilmu furu', kemudian furu'ul fiqh, ilmu ahkam al-amaliyah, dan juga yang paling terkenal yang sering disebut adalah ilmu al-fiqh. Adapun macam-macam atau masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu fikih adalah yang pertama yang berkaitan tentang ibadah. Misalnya tentang sholat, sebagaimana yang kita sudah sebutkan di awal. Yang kedua tentang muamalat, tentang transaksi jual beli, tentang saham, tentang investasi, tentang riba, itu yang berkaitan tentang muamalat. Ada juga yang ketiga tentang al-ahwal asy-syakhsiyah, atau yang berkaitan tentang keluarga, masalah nikah, masalah talak, masalah al-khulu', masalah poligami, itu masuk dalam al-ahwal asy-syakhsiyah. Fikih juga di dalamnya termasuk as-siyasah asy-syar'iyyah. As-siyasah asy-syar'iyyah yaitu politik, tentang bagaimana kafir dhimmi, bagaimana hubungan internasional antara satu negara dengan negara lainnya, bagaimana menentukan khilafah, itu yang dimaksud dengan as-siyasah asy-syar'iyyah. Dan di antara masalah-masalah fikih juga yang dibahas adalah al-uqubat, yaitu hukuman-hukuman yang berkaitan tentang amalan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang. Misalnya berzina, apa hukumannya? Berzina yang sudah menikah, apa hukumannya? Orang yang berzina belum menikah, itu apa hukumannya? Itu masuk di dalam hukuman. Dan ini masuk dalam fikih. Kemudian juga tentang al-adab, tentang adab-adab. Adapun tujuan kita mempelajari ilmu fikih itu untuk imtithalu awamirillah wa ijtinab nawahi, yaitu untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena tujuan kita belajar ilmu agama tentunya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan ilmu fikih adalah ilmu untuk diamalkan. Ketika seorang mengamalkan fikih ini, berarti dia telah mematuhi perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Kemudian, dari manakah kita mengambil dalil-dalil fikih ini? Yang tadi kita bahas tentang dalil talak, dalil nikah, dalil sholat, dalil zakat. Ada beberapa dalil sumber diambil dari untuk menentukan fikih dalam ilmu fikih. Ada dua dalil. Yang pertama ada dalil muttafaq alaiha. Ada dalil yang disepakati oleh kaum muslimin di seluruh dunia, baik dari dulu maupun sampai sekarang. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, wa sunnatu Rasulillah, sunnah Nabi SAW. Begitu juga ijma atau kesepakatan konsensus yang diadakan oleh ulama-ulama kaum muslimin. Maka ini merupakan dalil yang disepakati oleh para ulama, boleh dijadikan acuan atau referensi untuk diambil dalam masalah fikih. Yang kedua ada dalil mukhtalaf fiha, dalil yang ulama khilaf di dalamnya. Apakah dalil ini bisa dipakai dalil atau tidak? Yang pertama adalah qiyas, yang mana sebagian mazhab seperti Ibnu Hazm al-Zahiri, mereka tidak memakai qiyas. Yang kedua amal ahli Madinah. Jadi mazhab Imam Malik itu menggunakan amalan yang dilakukan oleh penduduk Madinah itu sebagai dalil.
Misalnya ada khilaf di antara para ulama atau para thalibatul ilm. Kalau mazhabnya Imam Malik, dia melihat apakah di Madinah itu masyarakatnya mengamalkan atau tidak. Ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum. Siapakah yang meletakkan ilmu fikih? Atau siapa yang membuat ilmu fikih? Ada min haitsu tanzil, yang menurunkan ilmu fikih adalah Tuhan kita Allah Azza wa Jal. Allah lah yang menurunkan ilmu itu melalui perantara Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada kita. Yang kedua, min haitsu tatbiq, dalam prakteknya, yaitu Nabi SAW. Yang pertama, min haitsu tanzil, itu di mana diturunkan, siapa yang menurunkan, adalah Allah. Yang kedua, yang mempraktekannya adalah Nabi SAW. Seperti wa aqimus shalah wa atuz zakah, itu adalah perintah Allah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Yang mempraktekkan bagaimana cara salat, berapa rakaat salat, kapan saja waktu salat, adalah Nabi SAW. Min haitsu tasnif, siapakah yang menulis, yang menyusun buku-buku masalah fikih? Hum al-a'immah al-mujtahidun. Mereka adalah ulama-ulama yang mujtahid. Ulama-ulama yang sudah terpenuhi kriteria-kriteria sebagai orang yang bisa berijtihad. Kemudian selanjutnya adalah tentang hukum mempelajari ilmu fikih. Hukum mempelajari ilmu fikih ada dua. Ada namanya fardu ain. Fardu ain adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Contohnya salat. Salat diwajibkan atas setiap muslim. Maka ketika seorang itu diwajibkan untuk salat, maka dia harus mempelajari berkaitan tentang hukum-hukum salat, tentang rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, pembatal-pembatalnya. Begitu juga fardu ain adalah ketika kita membutuhkan hal tersebut. Contoh seperti jual beli. Mungkin di antara kita ada yang menjual beli, maka dia diwajibkan untuk mempelajari ilmu tentang jual beli. Jangan sampai dia melakukan suatu amalan yang mana amalan itu ternyata melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu fardu ain setiap muslim. Atau misalnya kita ingin menjadi seorang investor, maka kita sebagai seorang investor harus mempelajari bagaimana investasi itu dalam menanamkan modal kita di tempat yang halal atau tempat yang haram. Jangan sampai kita menanam di tempat yang haram. Itu kita harus mempelajarinya. Atau ingin menjadi seorang trader, itu juga ada ilmunya dalam ilmu agama. Ini wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari hal tersebut. Yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban yang mana kewajiban ini gugur kalau sudah ada yang mengerjakannya. Kewajiban ini gugur kalau ada yang sudah mengerjakannya. Seperti misalnya seorang penuntut ilmu mempelajari tentang sholat, tapi dia mempelajari sama dalil-dalilnya, sama khilaf para ulama dalamnya, sama madhab-madhabnya, itu adalah fardu kifayah. Cukup 1-2 orang atau sebagian orang saja yang mempelajarinya dan tidak dibebankan oleh setiap kaum muslimin. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Adapun di antara keutamaan mempelajari ilmu fikih, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan agamanya. Mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya adalah orang yang tidak Allah inginkan kebaikan, maka Allah tidak akan pahamkan agamanya. Dan di antara keutamaan menuntut ilmu, termasuk ilmu fikih, adalah berarti Allah menginginkan kepadanya kebaikan. Begitu juga ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin liyanfiru wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dan tidaklah seorang mukmin itu semuanya berperang. Jangan semuanya berperang. Kita harus sisakan orang-orang yang mana orang-orang ini mereka liyatafaqahu fid din, mereka mempelajari agama, mereka menuntut ilmu. Agar apa? Liyunziru qaumahum wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Agar mereka memperingati kaumnya, berdakwah kepada kaumnya, berdakwah kepada masyarakatnya. La'allahum yahdharun, semoga mereka mengambil pelajaran di sana. Semoga mereka berhati-hati terhadap perintah atau mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan muqaddimah
yang tentang sejarah ilmu fikih dari masa ke masa, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.